Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu penilaian produk dan penilaian portofolio. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Bella Ainun Nafi dengan NIM 1902 10 40 20 04. Kemudian Diah Damayanti NIM 1902 10 40 20 35 dan Rita Widyasari NIM 1902 10 40 20 41. Materi yang pertama yaitu penilaian produk. Penilaian sendiri memiliki pengertian yaitu pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Penilaian di sini bersifat kualitatif, sedangkan produk adalah sesuatu yang dihasilkan. Menurut M. Nur Ampanalea tahun 2019, penilaian produk atau hasil kerja adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat sesuatu atau produk sehingga memiliki kualitas. Sedangkan menurut Hesti Borneo tahun 2012, penilaian hasil kerja siswa atau produk assessment adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk dengan kualitas tertentu. Jadi, maksud dari penilaian produk di sini yaitu tentang penilaian kepada siswa yang dilakukan oleh guru untuk mengontrol bagaimana proses serta melihat apa yang dilakukan oleh siswa, terutama dalam memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Hal ini dilakukan biasanya melalui kerja praktik dengan kualitas estetik dari hasil yang mereka produksi. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penilaian yang berkenaan dengan hasil kerja dapat berupa karya sastra, contohnya cerpen. Penilaian produk dalam hal ini diartikan sebagai penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas hasil kerja, yaitu berupa karya cerpen. Dalam hal ini, untuk melihat pengembangan produk berupa cerpen itu perlu diadakan penilaian. Oleh karena itu, sebagai tenaga pendidik dalam menilai produk siswa, hendaknya harus melalui beberapa tahapan. Materi selanjutnya yaitu tahapan dalam menilai produk. Menurut Ramlan Ari tahun 2011, pengembangan produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian. Yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Yang kedua yaitu tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, serta menggunakan tekniknya. Yang terakhir yaitu tahap penilaian produk. Di sini meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah fase dalam menghasilkan produk. Dalam menghasilkan sebuah produk, terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu persiapan. Siswa dapat dinilai dalam kemampuannya membuat perencanaan, bereksplorasi, mengembangkan gagasan, dan membuat desain produk. Fase yang kedua yaitu produksi. Siswa dapat dinilai dalam kemampuannya memilih dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Fase yang terakhir yaitu refleksi. Siswa dapat dinilai dalam hal estetika, kesempurnaan produk, fungsional, dan keorisinilan. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian produk. Penilaian hasil produk bisa digunakan guru untuk menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Yang kedua, menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada setiap akhir jenjang atau kelas di sekolah kejuruan. Yang ketiga, menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan kejuruan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan satu metode penilaian berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan seseorang. Menurut Pomham, penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satuan periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dalam
satu periode tertentu. Karya tersebut peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Yang mana dalam penilaian portofolio mengandung hal-hal penting, yaitu pengumpulan, pemilihan, dan penetapan dari suatu tugas. Selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian portofolio. Yang pertama ada menghargai perkembangan yang dialami siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian atas prestasi kerja siswa yang terbaik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Selanjutnya ada prinsip utama penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini beranjak dari 5 prinsip, yaitu prinsip yang utama yaitu saling mempercayai. Prinsip saling mempercayai dibutuhkan karena penilaian portofolio itu melibatkan sejumlah orang. Rasa saling percaya memunculkan keabsahan penilaian. Unsur sentimen atau niat menjatuhkan orang lain dijauhkan dari penilaian portofolio ini. Sebab rasa curiga merupakan penyakit berkepanjangan yang dapat menodai penilaian portofolio. Yang kedua, ada prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini dibutuhkan karena penilaian portofolio memberikan peluang untuk mengungkap aspek pribadi yang dimiliki seseorang. Setiap manusia memiliki celah, baik penilaian maupun orang yang dinilai, dalam rangka tetap menempatkan seseorang dalam posisi positif dalam kedudukan bermasyarakat. Kerahasiaan amat dibutuhkan. Yang ketiga, ada prinsip milik bersama. Prinsip ini dibutuhkan dalam penilaian portofolio yang bertujuan utama mengembangkan kualitas peserta didik. Jika output yang dihasilkan berupa produk, masukan dari berbagai segi untuk menyempurnakan produk itu akan menghasilkan produk akhir yang lebih baik. Prinsip milik bersama dimaksudkan agar semua pihak secara bersama-sama mengupayakan pengembangan kualitas hasil akhir dari penilaian portofolio. Yang keempat ada prinsip kepuasan. Prinsip kepuasan ini dalam penilaian portofolio merupakan sukma dari hal tersebut. Ada 3 unsur yang perlu menikmati kepuasan, yaitu yang pertama siswa, yang kedua penilaian, dan yang ketiga masyarakat luar. Kepuasan dalam penilaian portofolio meliputi 2 hal, yakni kepuasan proses dan kepuasan hasil akhir. Yang terakhir ada prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu sesuai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua sesuai dengan perkembangan psikologis siswa yang meliputi yaitu usia, emosional, dan intelektual. Yang ketiga sesuai dengan kebutuhan nyata sehari-hari. Prinsip kesesuaian terkait erat dengan masa depan siswa. Baik, itulah portofolio. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.